Kita percaya bahwa hanya diri dan pribadi Tuhan Yesus sajalah yang menjadi seorang pribadi yang mengenal isi hati kita. Ibu bapak kita tidak mungkin akan dapat mengenal isi hati kita 100%. Begitu juga sang kekasih kita atau sahabat-sahabat, melainkan pribadi Tuhan Yesuslah dan pribadi yang mengenal hati kita sepenuhnya. Mari kita naikkan sembah kita kepada Tuhan. Aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Kita katakan bersama, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan bersama, seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkaulah pribadi yang mengenal hati kami. Dari segala dari segala kelemahan kami Engkau yang mengerti dan tahu. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang menjaga kami, Tuhanlah yang melindungi kami. Melindungi bukan hanya pada diri kami tapi pada keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan karena itu kami berkumpul di tempat ini. Tidak hanya kami menaikkan sembah dan pujian kepadamu, tetapi juga mendengarkan isi hati yang daripada Pastilah memberikan kami kekuatan, pastilah memberikan kami cara pikir yang berubah tentang pribadi Tuhan Yesus. Tuhan yang kami sembah bukanlah Tuhan yang menuntut perbuatan baik daripada kami, tetapi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menjadikan kami melakukan hal yang baik, yang membuatkan kami sempurna bukan hidup dan diri kami dan perbuatan kami, tetapi yang menjadikan kami sempurna adalah perbuatan Tuhan Yesus di kayu salib bagi kami. Semua yang kami lakukan hari ini dan sampai selama-lamanya bukan karena sebuah organisasi, bukan karena sebuah rutin, bukan karena sebuah kewajiban, tapi ini adalah kerinduan kami, respon kami terhadap cinta yang agape yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah pagi ini dengan hati yang penuh damai dan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bersorak Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Saya percaya bahwa kita semua di tempat ini memiliki hati yang bersukacita dengan bergelora. Mari kita naikkan pujian bersukacita bergelora. Haleluya. Bergelora di dalam hati ini, sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan kekuatannya, gelora sukacita, hey, gelora sukacita, gelora sukacita, hey, di hati ini, na 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 na. Sukacita bergelora di dalam hati ini, sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan kekuatannya, gelora sukacita, hey, gelora sukacita, hey, gelora sukacita, hey, di hati ini. Saya percaya bahwa kita semua memiliki sebuah hati yang mau meresponi kasih Tuhan dalam hidup kita. Tetapi dengan apakan kita balas kemurahan Tuhan itu sebenarnya? Dengan apa yang kita boleh buat
untuk membalas kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bilang kita bagi, kita punya duit yang banyak itu tidak dapat membayar atau membalas betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Apa yang kita miliki, seluruh dunia, seluruh bumi tidak akan dapat membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, melainkan kita menaikkan sembah kita kepada Tuhan, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Itulah cara kita meresponi kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya bahwa penyembahan kita yang benar kepada Tuhan itulah yang paling bernilai di mata Tuhan. Bukan berapa banyak yang kita bagi, bukan berapa banyak yang kita buat untuk Tuhan, tapi berapa banyak kali kita menaikkan sembah kita kepada Tuhan. Itulah yang paling bernilai di mata Tuhan. Itulah yang sangat bernilai di hati Tuhan. Mari kita naikkan sembah kita kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia, Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi kita katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku, harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
Dengan apakah kami balas Tuhan selain menyembah-Mu, selain menaikkan sembah kami Tuhan hanya kepada-Mu. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang pedulikan kami Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi salam semua kawan-kawan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dipertemukan di bangunan yang indah dan begitu bahagia ini. Sebenarnya kita melakukan hal ini karena sebuah tujuan, yaitu meresponi kasih dari seorang pribadi. Jadi pagi ini saya mau bercerita kita dan saya bagi tajuk Because One Man. Because one man, karena satu orang. Kita ini kadang-kadang terlupa bahwa segala yang kita lakukan itu adalah karena seorang pribadi atau seorang manusia atau seorang individu. Jadi itu sangat penting untuk kita sadar dalam hidup kita, karena kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian itu bukan kita lakukan karena sebuah organisasi. Itu Grace Hope Ministry itu adalah sebuah nama dari panggilan Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Tapi sebenarnya Grace Hope itu hanya menjadi sekadar kata apabila kita mengabaikan seorang pribadi itu. Nah, itu masalahnya nih. Kita ini kadang-kadang terlalai karena sebab banyak soal program kita buatkan, program sana, program sini, sibuk sana, sibuk sini, sibuk situ. Akhirnya kita lupa yang satu pribadi. Kadang-kadang kita sibuk mau kasih besar gereja, kita sibuk mau kasih canggih instrumen, kita sibuk mau kasih bagus. Kita terlalu sibuk berpikir untuk menjangkau jiwa, terlalu sibuk untuk pergi menginjil. Akhirnya kita lupa pada pribadi satu orang itu. Jadi kawan-kawan semua, saya mau kasih tahu kita pagi ini supaya kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan, apa sih yang kita buat, kita bangun pagi hari Minggu, kita pakai cantik-cantik, kita pakai make up kalau perempuan, kalau lelaki kasih bagus-bagus tuh rambut, pakai baju yang kalau beli Minggu saya pakai baju yang mahal, pakai celana, pakai kasut yang bagus-bagus, semua yang bagus kita buat. Itu karena kita kita meresponi itu akan seorang pribadi yang begitu mengasihi kita, seorang pribadi yang begitu mencintai kita. Jadi saya mau kita sadar ini sebelum kita terlupa dan terabaikan dia. Sebab hal ini berlaku tidak hanya pada kita semua, tapi pada diri saya juga. Kadang-kadang sampai asik karena kesibukan, kita sudah lupa pribadi Tuhan Yesus yang sebenarnya adalah menjadi sebuah tujuan kita, sebuah kerinduan kita untuk melakukan ini semua. Jadi kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-5. Hari ini semua di Roma pasal yang ke-5. Ada satu ayat saya di Roma yang ke-6. Kita lihat dulu Roma 5 ayat yang ke-12. Ini adalah sebuah cerita bagaimana Paulus menulis macam mana manusia boleh berdamai dengan Tuhan semula. Nah, jadi dia tulis begini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Nah, ini kita mesti mau paham ini. Macam mana itu dosa masuk di dunia? Itu karena si Adam. Itulah maksud itu satu orang itu. Dan oleh dosa itu maut, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua, bukan segelintir, bukan sebilangan, tetapi semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Kenapa dia tulis karena semua orang telah berbuat di situ? Karena sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Kalau dosa masuk di dunia oleh satu orang itu maksudnya semua orang sudah buat dosa. Bukan, mana ada hewan buat dosa. Jadi kita lompat terus di ayat yang ke-15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Dosa si Adam itulah
Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena itu satu orang. Siapa nama dia? Yesus Kristus. Sedang saya mau paham ayat kan? Jadi kita lompat dulu di ayat yang ke-16. Dan kasih karunia ke-16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi teman-teman semua, saya mau kasih kita sadar bahwa Adam buat dosa, semua manusia buat dosa. Karena si Adam buat salah, kita terima hukuman maut. Waktu si Adam buat dosa di Taman Eden masa itu, semua orang yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa semua dikira berdosa. Sebab si Adam yang bawa itu dosa. Kecuali kau bukan keturunan Adam dan Hawa lah. Kalau ada di sini yang bukan keturunan si Adam masih Hawa, nah kau terkecuali dari ini ayat. Tapi kalau kau dari keturunan si Adam masih Hawa, kau itu berdosa. Ada yang kau bilang. Jadi selagi kita dari keturunan itu dua ekor, itu dua orang, Adam dan Hawa, kita itu berdosa. Kita itu dikuasai maut. Bukan kita dikuasai oleh kebenaran lagi. Ini kadang-kadang kita lupa. Lahir jadi tengah-tengah orang Kristen, kita lupa yang kita itu keturunan si Adam. Jadi kalau kita sadar ini, kita selalu sadar bahwa kita itu orang yang berdosa. Kalau kita selalu sadar kita orang berdosa, kau mana mau hakimi orang yang berdosa, betul nggak tidak? Kenapa kau hakimi orang yang bersalah? Sebab kau berpikir kau itu tidak bersalah, bos. Begitu. Kalau kita selalu sadar bahwa kita itu selalu bersalah dan selalu berdosa, mana kau mau hakimi orang yang berdosa itu? Di mana tempat yang hebat saling menghakimi itu? Di gereja. Orang yang di depan cakap orang yang di belakang itu berdosa. Kalau duduk depan, aku dia dosa. Duduk belakang, banyak dosa. Jadi di gereja ini tempat untuk saling menghakimi. Mungkin lagi di pasar, mungkin di klub lagi dia tidak saling menghakimi. Di pub, kalau kau masuk di clubbing, tidak orang tegur kau, kenapa biar tidak tegur kau. Semua orang masuk di clubbing sama saja. Yuk bro, kawan bro, semua pun kawan, sudah kawan di dalam. Tidak. Coba kau masuk di gereja, kalau kau bro semua yang pemimpin, kau apa bro? Di gereja pun terbaik kasut. Kau tahu ini apa ini di bangunan? Kudus, mulus. Jadi kalau saya mau kita sadar, ruang ibadah yang sesungguhnya itu adalah diri kita. Kita punya badan ini ya, inilah ibadah, inilah ruang ibadah yang betul itu. Tuhan Yesus bukan tinggal di sini. Kau ingat ini kudus ini tempat ini. Ini tidak kudus ini. Ini bangunan saya, tempat kita berkumpul beribadah. Ini kan rumah-rumah ibadah nih yang berkumpul di sini menjadi satu rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang sejati kita punya diri, ini badan, ini kita. Sebab itu Tuhan tinggal di dalam kita, bukan tinggal di sini. Jadi kita ini selalu lupa dan hilang kesadaran bahwa karena satu orang itu yang mengakibatkan kita dibenarkan. Saya mau kasih jelas ini ayat dengan cara yang paling mudah supaya kita paham lah begini. Si Adam buat salah, kita semua jadi berdosa dan masuk neraka. Oke? Sedangkan kita ini kalau betul kau kaitan ku Adam, asal kaitan ku Adam, no slow ya Adam. Berapa puluh ribu kilometer dari sini. Apa karena mengena? Saya buat dosa saya yang kena. Tapi itulah kita cakap. Kau mau percaya atau tidak? Inilah kebenaran dia. Si Adam buat dosa, kita punya keturunan berdosa. Itulah kita doa. Tapi itu kita nampak hebat. Tapi lebih hebat lagi ketika Tuhan Yesus menerima akibat banyak pelanggaran kan. Yesus mati di kayu salib memberikan kita kebenaran. Maksudnya Adam buat dosa, Adam buat salah, kita semua buat jadi berdosa. Tuhan Yesus buat suatu ketaatan, kebenaran, mati di kayu salib untuk kita. Kita semua dibenarkan. Kita yang salah, Tuhan yang tanggung, kita jadi dibenarkan.
Nah, kawan-kawan semua, saya heran ini benda yang saya heran lah. Kita percaya bahwa karena Adam buat dosa, kita semua menjadi orang berdosa. Amin, amin. Semua orang setuju. Tapi kalau kita bilang kita percaya bahwa karena Tuhan Yesus buat sebuah ketaatan di kayu salib menjadikan kita semua dibenarkan Tuhan. Amin. Nah, itu tidak. Itu kita perlu pikirkan. Salah sudah kita punya anggapan kalau begitu. Ini heran juga di dunia ini sebenarnya. Tapi kebanyakan kita percaya Adam membuat semua manusia berdosa. Tapi kita tidak percaya Yesus membuat semua orang itu benar. Kita tidak percaya. Hah? Kau percaya Adam buat semua manusia jadi berdosa? Itu kita percaya. Tapi kalau kita bilang Yesus buat semua orang itu benar, itu kita tidak percaya pula. Macam mana pula Yesus saja mau? Ada pernah pemimpin cakap saya begini. Kita harus berhati-hati dengan sebuah pengajaran yang berkata hanya perlukan Yesus kita masuk surga. Itu adalah pengajaran yang salah, dia bilang. Jadi mau perlu siapa? Ketua kampung. Kita perlu ketua kampung dan MPK untuk masuk surga. Mau begitu? Kalau bilang ayat di sini cakap karena satu orang itu kan Yesus Kristus buat kita semua dibenarkan, apa lagi kamu pertikaian? Tapi hal ini akan menjadi pertikaian sampai di nafas terakhir saya. Saya berpikir begitulah. Tidak pengunjung ini sampai saya mati masih lagi berdebat. Nanti kalau lepas kita semua mati, anak-anak kita muncul masih lagi khotbah dia. Saya heran mengapa pada zaman sekarang itu, bukan heran, di zaman-zaman dulu tuh pun benda ini sudah berlaku. Jadi kalau semua saya mau kita supaya kita di tempat ini sadar, kita percaya Adam yang buat kita berdosa. Tapi jangan lupa kita lebih percaya Yesus yang buat kita menjadi orang yang benar. Bukan organisasi, bukan denominasi, bukan sebuah program, bukan sebuah metode, tapi seorang pribadi. Jadi di pasal yang ke-6 untuk menutup, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Roma 6 ayat 16. Jadi kita perlu selalu sadarlah, Tuhan mau hari ini, Tuhan mau kasih tahu kita, jangan kamu lupa saya. Nah, begitu. Kamu selalu ingat si Adam yang buat kita berdosa, tapi jangan kamu lupa saya yang buat kamu itu jadi orang yang benar. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu? Betul lah. Yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Baik dalam dosa itu maksudnya Adam yang membawa dosa yang memimpin kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus, karena firman Tuhan bilang karena ketaatan satu orang semua orang dibenarkan. Jadi ayat ini kasih kita pilihan. Kau mau ikut si Adam yang memimpin kepada kematian, atau kita mau ikut Tuhan Yesus yang memimpin kita kepada kebenaran. Sebab itu Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebenarnya cukup Tuhan Yesus bilang akulah hidup, cukup sudah itu. Tapi dia bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ayat ini memberikan kita pilihan, kau mau ikut siapa? Jadi kalau kau bilang saya mau melakukan sesuatu supaya saya masuk surga, saya buat ini supaya saya masuk surga, saya buat itu supaya saya masuk surga, itu terserah kau. Kalau kita terlalu mengangkat perbuatan baik, secara otomatis kita kasih turun itu Tuhan Yesus pergi bawah. Maksudnya perbuatan baik lebih tinggi dari anugerah Tuhan Yesus. Jadi apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah mari kita menjadi hamba pada ketaatan yang memimpin kita kepada kebenaran. Kita jadi hamba kepada kebenaran, jadi hamba kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
adalah seorang pribadi yang mengasihi, seorang pribadi yang memberi, seorang pribadi yang tidak pernah menghakimi, menghukum, tapi selalu memberikan jalan keluar. Itu Tuhan Yesus. Jadi kita jadi hamba padanya. Jadi jangan kita lupa, kalau kita menaikkan syukur pada Tuhan, itu bukan karena kita naikkan syukur karena kita itu adalah sebuah hal yang kita lakukan karena kita belajar cara menyembah, bukan. Tapi oleh respon kita terhadap Yesus Kristus yang memimpin kita kepada kebenaran. Begitu. Tuhan Yesus tidak memberikan sebuah paksaan kepada umat manusia, tidak. No paksaan. Kalau kau mau ikut dia, kau pasti akan ikut dia. Kalau kau mau ikut si Adam yang memimpin kepada kematian, tidak orang berhala. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, tanpa kita melakukannya untuk seorang pribadi yang namanya Yesus, hal itu menjadi sia-sia. Jadi minggu lalu, the powers of God is with you. Karena tanpa Tuhan Yesus berserta dengan kita, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Ibadah menjadi ibadah hanya sekadar ibadah kalau tanpa seorang pribadi yang memimpin pada kebenaran itu Yesus Kristus. Kalau kita pakai duit di gereja, kita memberi respon kita terhadap seorang pribadi yaitu Yesus Kristus. Kita berpakaian yang bagus, kita tidak pakai seksi di gereja, itu bukan sebab peraturan di gereja, so itu respon kita terhadap seorang pribadi namanya Yesus Kristus. Kalau kita berkorban untuk gereja, melakukan sesuatu untuk gereja, berkorban ataupun sanggup mengalami risiko hanya untuk melakukan sesuatu di gereja, itu bukan kita lakukan karena itu gereja, tapi kita lakukan karena pribadi Tuhan Yesus. Because one man, that's why we all, kita semua ada di tempat ini, kita semua melakukan yang terbaik. Kau beli gitar bass yang mahal, kau beli keyboard yang mahal, beli drum yang mahal, beli instrumen mahal, bukan karena itu sebuah hal yang dilakukan supaya menghasilkan bunyi yang bagus. Tidak, itu respon kita buat yang paling bagus untuk seorang pribadi itu, yaitu Yesus. Macam mana pula pribadi Tuhan Yesus yang menjadi keutamaan hidup kita, kita cicai-cicai dia. Mana Pak peduli mana? Mana Pak? Enggak lupa. Begitu lagi terpikir selalu kan. Tuhan ini saya rasa adalah Tuhan yang dia punya cara pikir, dia lebih utamakan kita. Kenapa tidak? Coba kamu pikir, kalau ada 100 ringgit, kita ada 100 ringgit, berapa Tuhan minta? 10 ringgit siapa dia minta? Ada dia minta 70 ringgit, 90 ringgit sama kau. Patut kalau saya Tuhan lah, kalau saya Tuhan, saya sudah mati untuk kau berhal, bukan saya yang salah, kau yang salah. Saya minta bayar sebanyak sedikit. Kamu bagi sama saya 90, yang kamu pakai itu 10 ringgit. Tapi Tuhan tidak. Dia sayang kita semua. Dia bilang, Din, kau bagi saya 10 ringgit. Yang 90 kau tukar tuh selipar kau tuh. Sebelah merah, sebelah hitam. Satu nipis, satu tebal. Kau belilah yang bagus sedikit. Tuhan mau kita hidup, cara hidup semua yang bagus, bukan yang cincai. Begitu. Bukan bermaksud saya mesti ini yang saya cakap ini ketika orang kaya, bukan. Kita semua ini ada nilai kita masing-masing nih. Kalau ada 100, Tuhan bilang kau bagi saya 10, kau punya 90 ringgit. Tapi itu 90 kau pakai untuk kau punya diri. Tapi ini 10 ringgit kita tidak mau kasih. Apa 10 ringgit? Begitu kita bicara pikir. Tapi apa Tuhan bilang kalau kita tidak bagi 10 ringgit? Itu kalau kau mau kasih lah. Kalau kau tidak mau kasih, terserah. Tuhan tetap sayang kau. Tuhan tetap sayang kita. Dari tahun 98 saya melayani Tuhan, tidak tahu adakah bahwa tahun-tahun tidak bagi perpuluhan. Kalau lah semua perpuluhan itu dituntut di surga, masuk neraka aku. Betul atau tidak? Mana lagi boleh dikira 1/10 yang kau curi? Ada memang Tuhan, ada orang cakap begini, kalau kita tidak memberi 1/10, Anda mencuri duit Tuhan. Bolehkah dicuri duit Tuhan? Wah, bis. Hanai. Dari seorang pribadi Tuhan Yesus melakukannya
bagi kita karena Dia mengasihi kita. Bagi saya Tuhan Yesus itu adalah seorang pribadi yang mencintai dan mengasihi, bukan yang menuntut, bukan yang meminta, bukan yang menyusahkan. Tapi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mencintai. Kalau kau beli instrumen yang mahal, Tuhan bilang, saya bersyukur. Karena apa? Kita buat untuk Tuhan. Itu apa? Tapi kalau kemampuan kau sepakat gitar kapuk, itu Tuhan bilang, itulah benda yang paling mahal yang kau buat untuk saya. Sebab itu yang kau mampu buat. Tapi kalau kau mampu buat yang lebih baik, tapi kau buat buruk, itu kau menghina Tuhan. Tapi dalam kita menghina Tuhan, begitu kita menyakitkan Tuhan, Tuhan tidak pernah sakit sama kita. Itulah baiknya Tuhan Yesus. Itulah pribadi Tuhan Yesus yang memimpin kepada kebenaran. Jadi kawan-kawan semua, mari kita mengambil satu keputusan untuk mengasihi seorang pribadi ini, yaitu Yesus Kristus. Saya percaya kalau kita sudah menyerahkan diri pada Tuhan Yesus, kita menjadi seorang pribadi yang berbeda dari orang yang di luar. Kau sadar atau tidak sadar, spiritual kita itu, kita punya jiwani, nurani di dalam diri itu sudah transform, berubah seperti mana itu. Amin. Mari kita teruskan pujian kita begini. Kita percaya bahwa cakrawala itu memberitakan, alam bintang itu melukiskan betapa baiknya Tuhan kita, betapa besarnya kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Haleluya. Amin.
Kita semua berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini, Saudara-saudaraku. Amin. Musiko ya hai. Musiko ya hai dia Tuhan. Kau kesianganmu ku maidahai. Amarayo ya hai ngaranmu. Tiano lidang hiti komposiyon dahan. Soira osoroku ngawiwi non soino. Soira osoroku ngawi kesianano. Momusiko yahai naranu kasari mudahan. Soira osoroku ngawiwi non soino. Soira osoroku ngawi kesianano. Amarayo yahai naranu kasari isom sogi isom misalko ongun siko yahai dia Tuhan. Ngau jananu ku maidahai. Amarayo yahai ngaranmu. Tiano lidang hiti komposiyon dahan. Soira osoroku ngawiwi non soino. Soira osoroku ngawi kesianano. Momusiko yahai naranu kasari ikinawodahan. Soira osoroku ngawiwi non soino. Soira osoroku ngawi kesianano. Amarayo yahai naranu kasari isom sogi isom. Amarayo yahai naranu kasari isom sogi isom. Amarayo yahai naranu kasari isom sogi isom. Haleluya.